Nanti di ini ya buat folder di penugasan buat presentasi untuk kelompok punya foto-foto selama 4. kita pembelajaran masukin aja di folder foto. Oke. Pencet. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami mencoba menjadi yang pertama tampil dengan harapan biar lebih bukan biar lebih banyak dikasih tahu gitu, karena masih agak bingung juga mengisinya ya. Mudah-mudahan banyak saran dari semuanya. Ya, kelompoknya namanya Jeritan Hati. JJ Ritaudin, Lina dan Tati. Jadi Jeritan Hati. Ya. Nah, hanya ngarang ya teman. Terus kemudian ke bawah tersebut. Terus Di itu capek. baik, kita mulai dari capaian pembelajaran. Baik, dari capaian pembelajarannya ini peserta didik mampu mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan. Di sini kalau mau semuanya tujuan di paparkan di sini ada 4 tujuan yang dari kognitif, afektif, dan psikomotornya. Untuk kognitifnya ada 2, dan yang psikomotornya 1. Nah, ini yang psikomotornya yang dipilih untuk dijelaskan nanti, karena nanti kan ada nih 1 tujuan pembelajaran yang dijelaskan ya. Terus ke bawah Bu. Nah, kemudian setelah menganalisis modulnya, kami analisis modul itu dari langkah-langkah pembelajarannya ya. Jadi ketahuan apa media pembelajarannya. Yang pertama, yang sebagai sumber belajarnya itu adalah media sebagai sumber belajar, yaitu gambar, kemudian alat dan bahan praktikum, kemudian lembar kerja. Kemudian yang berikutnya media pembelajaran yang sebagai alat bantu pembelajaran, ini LCD proyektor, kemudian laptop, atau boleh juga kalau kita dapat bantuan TV yang touch view ya, itu boleh pakai itu. Kemudian berdasarkan kajian dari setiap aspek. Di sini mohon maaf saya sedang minus, tidak bawa kacamata. Nah ini untuk ini semuanya atau bagaimana ya Bu? Atau dirangkum secara keseluruhan Bu? Oh baik. Di sini dari aspek tujuan instruksional ini secara umum baik sekali ya. Kemudian berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman positif peserta didik, ini 3 aspek ini baik sekali dan 2 aspek ini baik. Kemudian membangun kemampuan yang dipersyaratkan, ini sangat baik sekali. Akhir imbang ya. Kemudian pelibatan kreativitas peserta didik, ya ini baik dan sangat baik. Kemudian untuk penilaian atau asesmen ini sangat baik. Kemudian efektif dalam membantu guru belajar, ini sangat baik karena ini tepat menurut kami medianya. Kemudian ini memenuhi etika dan kebutuhan belajar siswa, ini insya Allah tidak ada hubungannya dengan sara, hoaks dan sebagainya ya. Kalau termometer begitu-gitu saja, bingung jadinya. Lanjut, kemudian terstruktur dan tersistematis untuk tujuan pembelajaran. Jadi ini tidak berbahaya, insya Allah tidak berbahaya. Kemudian logis, kemudian menyajikan gambar dan yang layak, dan menggambarkan hal abstrak yang relevan. Nah kesimpulannya setelah dihitung-hitung ini presentasenya itu lebih dari 50% kategorinya baik sekali. Baik sekali, sangat baik. Ya sangat baik. Kemudian artinya media yang pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini sudah tepat. Nah, mungkin hanya sarannya saja, media pembelajaran ini
kurang bervariasi, yaitu untuk penampilan fenomena pengukuran siswa. suhu itu, jadi medianya hanya menggunakan gambar saja. Lanjut. Ya, ke kegiatan 2. Sure. Nah, kita pilih satu tujuan pembelajaran saja, yaitu melalui kegiatan praktek pengukuran suhu, peserta didik dapat mempraktekkan pengukuran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan. Nah, ini model Assure-nya. Assure. Nah, dari segi karakteristik peserta didik, karena ini kelas 7 SMP usia 13 tahun, artinya di atas 11 tahun. Ini dalam fase, kalau menurut teori perkembangan Piaget itu fase operasional formal. Ya, ini media ini cukup cocok atau tepat karena pada fase ini peserta didik sudah bisa diajak untuk memperkirakan atau berhipotesis dan melakukan pengujian melalui kegiatan eksperimentasi. Kemudian, jadi tidak hanya objek yang konkret saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi awal yang dibutuhkannya adalah kompetensi tentang pengukuran. Yaitu ini sebetulnya materi bab 1. Yang ini yang dibahasnya adalah bab 2. Jadi sudah terpenuhi. Kemudian gaya belajar, di sini gaya belajarnya untuk media yang disajikan ini mungkin hanya untuk yang visual dan kinestetik. Yang audio sepertinya kurang terfasilitasi. Kemudian standar teknologi media dan material ya. Capaian pembelajarannya tadi sudah disebutkan, mampu mengukur besaran suhu ya. Nah, alur tujuan pembelajarannya mungkin dipaparkan begini. Melalui kegiatan praktek pengukuran suhu peserta didik, nah peserta didik ini audiensnya dapat mempraktekkan itu berarti behavior yang diharapkan. Kemudian melakukan kegiatan praktek pengukuran suhunya itu condition, dan ini dengan tepat dan teliti itu degree-nya. Kemudian bagaimana strategi, kemudian teknologi media dan bahan yang penting. Nah, di sini untuk strateginya itu meliputi model pembelajaran inquiry dengan pendekatan keterampilan proses dan metode praktikum dan diskusi. Kemudian untuk teknologinya di sini kita teknologi dalam media pembelajarannya ini meliputi termometer dan infocus maupun laptop. Nah, termometer ini termasuk teknologi ya, Bapak Ibu. Kemudian alat dan bahan praktikum. Lanjut. Nah, alasan untuk pemilihan tersebut di sini alasannya adalah bahwa dengan komponen yang tadi itu dapat memberikan pengalaman yang nyata dan konkret atau kontekstual kepada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik seleksi untuk mengevaluasi kesesuaian teknologi. Nah, ini yang masih kami ragu apakah tepat atau tidak pengisiannya. Di sini kami menuliskan aspek yang diseleksinya itu yang pertama, jadi ada pilihan belum sesuai atau sangat sesuai. Nah, kemudian dengan aspek yang diseleksi, yang pertama kesesuaian teknologi dan media yang dipilih dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian teknologi dan media yang dipilih dengan aktivitas pembelajaran. Dan ketiga, kesesuaian teknologi dan media yang dipilih dengan kondisi sekolah. Dan yang terakhir, kesesuaian teknologi dan media yang dipilih dengan kehidupan nyata siswa. Lanjut. Berikutnya adalah apa sih dibacanya teh, Bu Ika? Utilize ya.
Teknologi, media, and material. Utilize. Nah ini perhatiin jauh teknologi, media, dan bahannya itu seperti apa. Nah yang pertama, karena kita menggunakan termometer, maka kita sebagai guru harus mengecek dulu si termometernya itu bisa digunakan atau tidak sebagai alat ukur. Apakah skalanya masih bagus, alat masih jelas, atau sudah tidak bisa dipakai ya. Jadi atau apakah bisa mengukur dengan akurat atau tidak. Itu jadi kita dicek dulu. Yang berikutnya adalah pengecekan infocus dan sumber listrik, apakah itu berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah persiapan teknologi, media, dan bahan, yaitu dengan di sini berlatih menggunakan teknologi, media, dan bahan sebelum pembelajaran. Nah, di sini yang dilakukan adalah dengan mencoba melakukan pengukuran suhu benda dengan menggunakan beberapa termometer terlebih dahulu. Jadi suhu bendanya yang diukurnya sama, misalkan 1 baskom air diukur dengan menggunakan, misalkan kita punyanya 4 termometer, bareng aja diukur 4 termometer, coba cek hasilnya sama enggak, menunjukkan angka yang sama tidak. Kalau ada yang jauh beda, perlu diwaspadai. Apakah ada yang error, misalkan skalanya putus di tengah, kadang kan termometer cair begitu ya, atau ada kerusakan di bagian apahnya gitu. Untuk pengecekan berlatih menggunakan media di sini ya. Jadi dibandingkan hasilnya supaya ketahuan ini hasil pengukurannya sama atau tidak. Berikutnya menyiapkan lingkungan. Jadi siapkan lingkungan atau fasilitas untuk penggunaan media, alat, dan bahan secara efektif. Di sini mempersiapkan ruangan, kemudian dari segi kelistrikannya juga, kemudian posisi meja untuk kegiatan praktikum. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan peserta didik. Nah, di sini dalam menyiapkan peserta didik, yang pertama, sebelum pertemuan ini peserta didik biasanya di pertemuan sebelumnya itu diberi gambaran dulu kan sekilas tentang apa yang akan dilakukan pada pertemuan ini. Kemudian meminta peserta didik untuk mempersiapkan bahan praktikum, karena kalau bahan dari peserta didik sendiri. Nah, untuk alat kita yang menyediakan. Kemudian siapkan pengalaman belajar, menyediakan pembelajaran yang berpusat pada guru dan siswa. Pada guru dan siswa pengalaman. Bingung. Nah, di sini yang pertama deskripsinya memfasilitasi dulu pembentukan kelompok, kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada anggota kelompok untuk semuanya aktif dalam melakukan kegiatan praktek ini. Kemudian yang berikutnya adalah require learner participation. Yang pertama, menyediakan kegiatan yang melibatkan mental yang aktif. Ya, di sini dilatihkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. Kemudian juga melibatkan peserta didik dalam praktek dan pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, di sini dengan memberi pengalaman nyata, yaitu melakukan kegiatan pengukuran suhu langsung ya, melakukan praktikum ya, kemudian mendiskusikannya. Kemudian nah ini dukung pembelajaran dengan teknologi dan media. Di sini medianya sudah jelas sekali dengan teknologi ya, yaitu yang pertama itu terkait dengan termometer atau alatnya, itu teknologi. Kemudian untuk sebagai alat bantu juga yaitu infocus dan laptop itu digunakan ya. Kemudian berikan umpan balik kinerja sebelum penilaian formal. Nah, di sini kegiatannya presentasi dan diskusi hasil praktikum. Nah, nanti di sana guru memberikan umpan balik terhadap hasil praktikum dan diskusi siswa. Yang terakhir, ini terakhir ya Bu? Iya.
Ya, Alhamdulillah. panjang. Panjang banget ya. Gunakan penilaian otentik untuk menentukan hasil belajar peserta didik yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau tujuan pembelajarannya tadi terkait yang dipilih itu terkait aspek psikomotor, kita menggunakan rubrik penilaian kinerja tentang mengukur suhu itu. Kemudian memeriksa seluruh proses pembelajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media. Ini singkat-singkat. Intinya kita mengecek seluruh tahapan kegiatan pembelajaran apakah sudah sesuai dengan alur yang direncanakan, ya. Penggunaan teknologinya apakah sudah sesuai. Nah, kemudian di sini jika terdapat perbedaan antara tujuan pembelajaran dengan hasil belajar siswa, perbaiki rencana pembelajaran untuk mengatasi bagian yang menjadi perhatian. Nah, maka ini yang dilakukan yaitu mengkaji ulang. Kalau ada ketidaksesuaian, ya, kita mengkaji ulang keefektifan dari media yang sudah yang digunakan tadi, yang sudah digunakan. Nah, itu saja mungkin penjelasannya. Semoga kurang mengerti supaya bisa bertanya kepada Pak JJ. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, itulah presentasi Ya. pertama kelompok 4. Terima kasih.